Puluhan pelajar dari SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten Bulungan antusias mengikuti workshop jurnalistik yang digelar di Meeting Room Hotel Luminor, Rabu 13 Agustus 2025. Kegiatan ini diinisiasi oleh Warta Kaltara dan mendapat dukungan penuh dari Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara. Workshop ini menghadirkan 4 materi utama yang disampaikan oleh narasumber berpengalaman di bidangnya. Gubernur Kalimantan Utara yang diwakili oleh Robi Yuridi Hatman, Esos MT, staf ahli bidang hukum Pemprov Kaltara, membuka acara serta memberi materi pertama terkait kepemimpinan. Ia menyampaikan kepemimpinan bukan hanya sebatas memberikan arahan atau mengatur orang lain. Lebih dari itu, kepemimpinan dimulai dari kemampuan untuk mengendalikan, mengarahkan, dan memotivasi diri sendiri. Perlu diberikan pembekalan sehingga mereka memiliki kemampuan dalam pertama menyaring informasi. Itu yang penting pertama. Apakah informasinya itu hoak atau bukan. Nah, terus bagaimana jika mereka ingin meluruskan dan menginformasikan lebih luas sehingga bisa memberikan kebaikan kepada masyarakat bahwa tersebut berita yang benar atau salah. Dirinya mengaitkan konsep kepemimpinan ini dengan dunia media dan organisasi sekolah, di mana kerjasama tim, komunikasi yang jelas, dan pembagian peran yang seimbang menjadi kunci keberhasilan dengan bekal kepemimpinan yang kuat. Para pelajar diharapkan menjadi motor penggerak kegiatan positif, baik di lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat. Materi kedua, jurnalistik, dibawakan oleh Fatur Rizkil Mufid, selaku Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Bulungan. Peserta diperkenalkan dengan pengertian jurnalistik, peran media, dan prinsip-prinsip penting seperti kurasi, akurasi, keberimbangan, literasi, etika, serta keamanan dalam pemberitaan. Fatu menekankan bahwa di era media sosial, setiap orang bisa menjadi jurnalis, namun tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang benar tetap menjadi prioritas. Namun kerja-kerjanya itu memang harus profesional, punya standar kode etik jurnalistik. Ini yang perlu dipahami oleh semua kawan-kawan, pelajar, dan publik tentunya secara umum. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan teknologi informasi yang semakin berkembang hari ini, tentu platform-platform media sosial, platform digital itu semakin banyak. Banyak ruang publik yang bisa kita jadikan sebagai ruang penyampaian informasi atau penyebaran informasi. Namun perlu kita ingat bahwa kita adalah negara hukum. Kerja-kerja keprofesian itu punya batasan-batasan, punya ukuran-ukuran, punya variabel yang perlu dipenuhi. Itulah sampai kemudian disebut sebagai jurnalistik ketika semua variabel hukum, semua variabel atau indikator-indikator kode etik dijalankan. Materi ketiga, News Anchor Broadcasting, disampaikan oleh Herlinda, seorang praktisi penyiaran. Ia menegaskan bahwa seorang news anchor bukan hanya sekedar pembaca berita, melainkan juga figur publik yang menjadi panutan. Tips yang dibagikan mencakup berdoa sebelum siaran, berani bersosialisasi dengan orang baru untuk memperluas wawasan, serta rajin menonton siaran berita sebagai referensi. Materi keempat, video konten kreatif, memberikan wawasan tentang proses pembuatan video yang menarik dan relevan di media sosial. Peserta belajar mulai dari penyusunan konsep, teknik pengambilan gambar, hingga proses penyuntingan. Narasumber juga membagikan strategi pembangunan konten yang mampu menarik perhatian audiens di tengah persaingan ketat di platform digital. Suasana workshop berlangsung interaktif dengan peserta aktif bertanya dan mencoba mempraktikkan materi yang disampaikan. Direktur Warta Kaltara, Asyaiful Aditya Nasruddin, selaku ketua penyelenggara menyampaikan bahwa dengan adanya kegiatan workshop yang diinisiasi oleh Pemprov Kaltara bersama Dinas Disdikbud Provinsi Kalimantan Utara merupakan langkah yang tepat agar generasi muda dapat memahami pentingnya jurnalistik dan literasi media dalam menghadapi era digital saat ini. Jadi tujuannya kami ingin menumbuhkan minat siswa-siswi khususnya di tingkat sekolah menengah atas, menumbuhkan keterampilan mereka dalam bidang jurnalistik, karena kami yakin setiap sekolah sekarang ini kan sangat membutuhkan publikasi, apalagi mereka rata-rata punya akun media sosial, website, dan lain-lain, dan banyak kegiatan sekolah yang butuh dipublikasikan. Dan dengan pelatihan ini siswa tak perlu jauh-jauh lagi, repot-repot lagi misalnya
untuk membuat publikasi, mencari sumber publikasi. Cukup dengan pelatihan ini mereka bisa mendapatkan ilmu yang mereka bisa manfaatkan guna publikasi kegiatan-kegiatan mereka di setiap sekolah. Kegiatan ini tidak hanya memberi bekal keterampilan teknis, tetapi juga memotivasi pelajar untuk mengembangkan potensi diri di bidang media dan komunikasi. Dengan berakhirnya workshop, peserta diharapkan mampu menerapkan ilmu yang diperoleh dalam berbagai kegiatan sekolah, organisasi maupun sebagai langkah awal menuju karir di dunia jurnalistik dan penyiaran. Dari Bulungan, Tim Liputan TVRI Kalimantan Utara melaporkan.